Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Semangat ya. Waduh, pastinya sudah banyak hal yang dilakukan di hari ini dan tetap menjaga protokol kesehatan karena itu adalah kunci utama untuk meniadakan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, apapun aktivitas kita, sekarang pastikan tetap bersama kami di ADTV karena dialog khusus akan hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan kali ini ADTV bekerja sama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita mau bincang-bincang nih terkait dengan penataan ruang 18 satuan ruang strategis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya sudah hadir di studio. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Dr. Andes Krido Supriyatno, SE, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Krido. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Walafiat, lancar ya. semua aktivitas? Ya, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong di dalam kesempatan sesibuk-sibuknya Bapak, masih sempat nggak Mbak ngelaksanain hobi-hobi Bapak? Ya sempat kan. Sempat kan? Iya kan, ya harus begitu, kan gitu. Harus begitu ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu hobi Bapak salah satunya apa nih? Kalau tebakan Mbak Erina apa? Hobinya tebaan saya adalah mancing. Loh, salah ya? Bukan mancing masalah loh Pak. Iya baik. Atau mungkin ngukur tanah nih jangan-jangan hobinya. Ya, sebagian. Karena memang jalan-jalan kerjanya di situ ya Pak ya. Jadi mau tidak mau harus mengukur jalan dan mengukur tanah juga ya. Baik, kemudian ada Bapak Arief Setiadi SIP selaku Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa kembali. Gimana kabar hari ini Pak Arief? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, Mbak sehat. Dan kalau tadi hobinya apa tadi, jalan-jalan ya Pak ya? Kalau Pak Arief apa nih? Harus saya tebak juga? Apa ya? Membaca. Oh pasti ini ya. Nih, salam istimewa ya Jogja. Nah itu dia istimewa Jogja, membaca istimewa Jogja ya. Dan pas banget kali ini kita mau bincang-bincang juga terkait dengan penataan ruang 18 satuan ruang strategis keistimewaan DIY. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan Perdais nomor 2 2017 ya Pak Krido. Mungkin boleh Pak dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan kenapa kita bahas ini. Ya karena pada posisi kan begini, adanya Perdais nomor 2 tahun 2017 itu kan berkaitan tentang tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Jadi tentangnya itu demikian. Wah, waktu itu memang di tahun 2017 peran dari Dewan Perwakilan Daerah DIY sangat besar sekali untuk bersama-sama eksekutif mengejawantahkan tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Ada 5 hal keistimewaan di DIY sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2012, yaitu mengenai tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten, yang mana mengamanahkan bahwa satu di antara amanah itu pelaksanaan kegiatan keistimewaan adalah dengan Perdais. Nah, Perdaisnya itu melalui Perda nomor 2 tahun 2017. Inilah peran dari bapak-bapak dari legislatif sangat besar sekali. Gitu. Jadi kita perlu juga memahami ini ya, dan juga disosialisasikan kepada masyarakat gitu ya. Paling tidak kita memahami juga gitu kan. Nah, terus kalau misalnya sudah ada peraturan daerah istimewa tentang tanah kesultanan dan tanah kadipaten, mungkin juga ini tidak semua orang paham ya Pak. Bisa dijelaskan Pak, kenapa ada 2 area ini? Yang pada posisi kita pada kesempatan ini kan di ADTV ya, ini alhamdulillah kita bersama Bapak Ketua Komisi C, Pak Arief itu bisa penyebaran informasi kan itu kepada masyarakat, baik itu langsung maupun tidak langsung. Bahwa di DIY itu ada keistimewaan, diantaranya tadi kami matur berkaitan dengan urusan pertanahan, itu keistimewaannya. Yang mana urusan keistimewaan itu tidak ada di tempat lain, gitu. Maka di DIY ada urusan keistimewaan di bidang pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Nah, inilah yang pada kesempatan hari ini kita bersama-sama Bapak Ketua Komisi menyebar informasi. Penyebaran informasi dalam bentuk lewat media massa atau lewat elektronik pada hari ini. Saya kira itu. Ya, mungkin Pak Arief bisa menambahkan nih terkait dengan tadi adanya peraturan daerah tadi ini. Jadi
tambahan kewenangan yang 5 disampaikan Pak Krido itu kan salah duanya itu Salah duanya. Itu pertanahan, yang satunya tentang tata ruang. Nah, pertanahan itu tentang pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten. Nah, untuk agar pertanahan di DIY ini juga istimewa, itu diaturlah dalam tata ruang keistimewaan. Tata ruang keistimewaan itu hanya mengatur soal tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Hanya 2 itu poinnya. Sehingga ya? di DIY ini, daerah istimewa Yogyakarta itu, tentang tata ruang itu ada 2. Tata ruang reguler begitu, rencana tata ruang wilayah yang reguler, yang umum, dan yang satunya adalah Perda nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Jadi memang Perda S2 2017 ini memang hanya mengatur ruang lingkupnya itu tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Nah, memang isinya, materi muatannya saya kira cukup representatif, cukup komprehensif, mengatur tanah-tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di DIY ini. Nah, prinsipnya kenapa diatur biar tujuan penataan ruang keistimewaan ini biar ada pelestarian budaya, pengembangan budaya, kemudian untuk kepentingan sosial, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya saya kira kelestarian lingkungan dan harmoni itu antar perlu tata ruang keistimewaan dengan tata ruang yang lainnya. Yang lain materi muatannya banyak, Mbak. Iya. Salah satunya akan kita bicarakan mungkin satuan ruang strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Istimewanya tidak melalui peraturan pemerintah ya Pak ya. Tidak lewat Perdais. UUK itu langsung Perdais. Makanya istimewa ya Pak. Ya, tidak melalui peraturan pemerintah. Nah, kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan tata ruang ini sendiri Pak Krido? Ya, kami menambahi apa yang disampaikan beliau Pak Ketua Komisi C. Betul, mengharmonisasi. Ya, jadi yang harus diperhatikan. Karena di dalam penyusunan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten itu pendekatannya adalah pendekatan kawasan. Karena kawasan itu kita bagaimana mengharmonisasi antara pola ruang dan struktur ruang yang reguler bahasanya Pak Ketua Komisi itu dengan yang pengelolaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Perlu dipahami bahwa di dalam penyusunan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai Perda S nomor 2 tahun 2017 itu ada 18 SRS. 18. Ada 18 satuan ruang strategis provinsi. Ini yang amanah di dalam Perda S nomor 2 tahun 2017. Di dalam pengelolaannya ini kita bedakan antara mana yang tanah keprabon dan mana yang tanah didik keprabon. Baik itu tanah Kasultanan maupun tanah Kadipaten. Inilah yang dituangkan baik itu dalam pola dan struktur ruang, tata ruang, tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Bagaimana mengharmonisasikan? Ini yang harus kita kedepankan sehingga masyarakat akan memahami betul bahwa penyusunan rencana tadi itu strategis provinsi itu adalah pendekatan kawasan. Sehingga harmonisasinya itu di situ, keistimewaannya itu di situ yang mana unik, ya, unik. Sehingga ada yang kawasan mana tanah keprabon dan mana didik keprabon. Yang tanah keprabon itu sudah bisa dipastikan itu menjadi kawasan inti. Kawasan itu dalam arti dalam lingkup wilayah itu sebagai heritage, sebagai sumber budaya gitu. Iya, jadi satu di antaranya itu. Sehingga kawasan inti sampai kapanpun kawasan inti tidak boleh berubah fungsi. Sampai kapanpun. Misalnya kami sekalian matur kepada masyarakat bahwa dari 18 SRS ini kan ada tanah yang keprabon dan didik keprabon yang tanah Kasultanan, juga yang didik keprabon yang tanah Kadipaten. Nah, di antaranya untuk yang tanah keprabon, untuk tanah Kasultanan, yang SRS itu meliputi di antaranya, misalnya Karaton, kawasan Karaton itu. Kemudian makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, sumbu filosofi yang kita kenal menjadi maskot dunia kita ya. Kemudian masjid dan makam Raja Mataram di Kota Gede, Masjid Patok Nagoro. Kemudian kita tahun ini menyusun SRS Gunung Merapi. Kemudian juga Pantai Samas Parangtritis itu yang merupakan yang keprabon, yang tanah Kasultanan. Kemudian yang DD keprabon, misalnya Kerto Pleret, kemudian Kota Baru,
Candi Prambanan, Candi Ijo yang di Kabupaten Sleman itu ya. Kemudian Sokoliman, Perbukitan Menoreh, Kars Gunung Sewu, dan Pantai Selatan di Gunung Kidul. Itu yang tanah-tanah Kasultanan. Baik itu yang di DK Prabon. Sedangkan yang Kadipaten, yang ke Prabon di mana? Puro Pakualaman. Nah, Karaton yang Pakualaman. Kemudian makam Girigondo yang ada di Kulon Progo ya. Itu. Kemudian yang DD Keprabon di pusat kota Wates. Kemudian di Pansela di Kulon Progo. Inilah yang tadi yang disampaikan beliau Pak Ketua Komisi C itu pengelolaannya di situ. Nah, yang apa makna yang Keprabon, yang DD Keprabon itu jelas sekali kalau yang Keprabon itu tanah-tanah yang ada kaitannya dengan bangunan istana dan kelengkapannya. Di antaranya tadi itu alun-alun, pasar Mburingarjo dan sebagainya lah. Iya, yang ada di sekitarnya itu. Di sekitarnya itu. Sedangkan yang DD Keprabon apa? Di antaranya tanah-tanah itu dimanfaatkan untuk tanah desa. Tanah desa sebagai tanah Nyun Sewu hak ngadu karena asal usulnya dari Kasultanan hak ngadu. Di mana tanah DD Keprabon itu yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau oleh lembaga, badan, institusi baik yang sudah punya kekancingan maupun yang belum kekancingan. Ini yang dimaknai di DD Keprabon itu pun diatur sebesar-besarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi untuk pengembangan kebudayaan, kemudian kegiatan sosial masyarakat, dan yang terakhir kesejahteraan masyarakat. Jadi kembali lagi kepada masyarakat juga ya. Cuman ketika itu tidak ditata, kemudian akan hilang keistimewaannya begitu ya. Baik, kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Khusus kerjasama ADITV dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Dialog Khusus melalui live streaming kami di lensa44.com atau juga melalui channel YouTube kami di ADITV Official ya. Dan saya masih bersama dengan Pak Krido, beliau adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga masih bersama dengan Pak Arief Setiadi, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih mengupas bagaimana tentang penataan ruang 18 SRS atau Satuan Ruang Strategis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pastinya Anda juga ingin tahu lebih banyak lagi dong ya, karena ini jarang sekali loh kita mendapatkan pencerahan terkait dengan keistimewaan, kemudian 18 SRS tadi, dan saya baru tadi mendapatkan pencerahan juga dari Pak Krido dan Pak Arief terkait dengan ternyata banyak ya titik-titik ruang atau tanah Keprabon gitu kan, ya memang itu kembalinya juga untuk kita juga dan memang harus dijaga gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan kawasan inti kota, bagaimana Pak Arief? Ya, jadi dari Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan yang Keprabon itu ada keraton, ada sumbu filosofi tadi. Maka konsep kawasan inti kota itu menggunakan konsep catur gatra tunggal. Catur gatra tunggal itu prinsipnya ini warisan budaya kita ya, ada keraton sebagai pusat pemerintahan gitu. Di DIY ini, kemudian ada masjid gede Kauman itu, itu sebagai pusat penanda pusat spiritual kehidupan masyarakat. Kemudian ada alun-alun utara itu pusat kegiatan sosial budaya masyarakat. Kemudian ada pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Nah, di situ ada bagian inti kota yaitu Kuta Gatra. Kuta Gatra itu sumbu filosofi ya Pak. Ya. Dari Tugu Pal itu sampai dengan Panggung Krapyak. Utara ke selatan ke utara. Panggung Krapyak selatan, Tugu Palnya itu di utara. Nah, di tengahnya ada keraton ini. Nah, di sebelah
sisi barat dan timurnya itu ada sungai. Gitu. Ya, Jadi saya kira SRS ini menjadi intinya SRS, Satuan Ruang Strategis, intinya di situ. Dan ini saya kira nanti kalau dengan visi misi Bapak Gubernur ini menjadi pusat pariwisata, pusat budaya, dan mendunia di Asia Tenggara, memang ini sentralnya di ini Tugu sama kawasan inti kota ini. Benar-benar tidak boleh. Di dalamnya ada Malioboro, ada macam-macam lah. Iya. Baik, memang itu harus menjadi sebuah heritage atau warisan budaya juga yang membuat Jogja jadi istimewa gitu ya Pak Krido. Nah tadi ada sebutan catur apa catur? Gatra Tunggal. Nah itu boleh dijelaskan Pak Krido seperti apa? Penerapannya seperti yang disampaikan Pak Arief ya. Filosofi catur gatra tunggal itu merupakan satu kesatuan yang harmoni. Satu kesatuan yang harmoni. Di mana inti di dalam penyusunan SRS itu harus seperti itu. Manunggaling jadi satu. Jadi kan merupakan harmonisasinya kan di situ. Sehingga tadi di samping sumber filosofi sebagai warisan budaya itu tadi juga warisan dunia. Kami menggarisbawahi juga menjadi warisan dunia. Ini yang harus dipertahankan kan gitu, dipertahankan dan dilestarikan dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya tadi yang disampaikan Pak Arief tadi. Ini yang harus kita di dalam penyebaran informasi kepada masyarakat harus utuh. Kemudian di dalam sumbu filosofi ini juga kita memahami betul ada garis imajiner kan begitu. Garis imajiner itu dari Gunung Merapi sampai Pantai Selatan. Sehingga pada posisi SRS ini satu di antaranya kita juga menyusun SRS yang tanah-tanah Kasultanan yang ada di Merapi, kawasan Merapi. Itu yang harus juga dipertahankan. Apa sih maknanya Gunung Merapi? Kalau Merapi itu harus kembali ke alam kan itu. Ketika ada erupsi harus kembali ke alam, hutan kembali ke hutan. Karena itu ada hubungannya dengan Pantai Selatan. Pantai Selatan apa hubungannya? Misalnya di situ ada erupsi, itu kan berarti kan ada pasir-pasir yang dikirim ya, menuju lewat sungai besar yang disampaikan tadi oleh Pak Arief itu ke selatan itu ke laut. Itu juga dalam rangka untuk penguatan tebing yang ada di garis sepadan pantai yang ada di posisi yang tadi kami matur ada Pansela. Pansela juga di situ disusun Satuan Ruang Strategis Pansela, entah itu kabupaten Bantul maupun yang lain. Inilah yang hubungannya jalur imajiner itu seperti itu utuh ini. Sehingga jangan sampai nanti adanya kondisi alam itu adanya pengurusan alam gitu, sehingga harus dijaga. Ini adalah sebuah anugerah, sebuah warisan karena situasi dan kondisi garis imajiner ini yang menjadi pemahaman filosofi catur gatra tunggal itu juga kan gitu. Sehingga masyarakat kita semua unsur, semua elemen itu memahami bahwa adanya Satuan Ruang Strategis Provinsi, baik itu tanah Keperabuan dan Dede Keperabuan, itu keterkaitannya dengan masyarakat sangat besar sekali. Itu yang harus kita maknai, harus utuh. Kemudian pada posisi-posisi bagaimana pelestariannya, tentunya kan pada penetapan SRS ini kita juga harus memiliki kriteria aspek filosofi, aspek historis, adat, sojana, dan cagar budaya. Ini yang harus dikedepankan ketika elemen kriteria di dalam 18 SRS yang sudah kami sebutkan tadi, ada kebijakan mana yang boleh dibangun, mana yang tidak boleh dibangun. Itu sudah diatur di situ ya? Sudah diatur. Sehingga tidak boleh saling bertabrakan. Sehingga harmonisasi dengan penyusunan rencana tata ruang yang sifatnya reguler itu harus ada. Contoh, penyusunan rencana tata ruang yang secara reguler. Kita punya perda namanya rencana tata ruang wilayah provinsi. Ini juga produk antara eksekutif dan legislatif. Nah, perda RT RW yang sifatnya umum tadi itu harus sinkron juga dengan SRS tadi itu. Karena SRS itu bagian dari RT RW yang ada perdanya nomor 5 tahun 2019 tentang rencana tata ruang provinsi. Ini yang harus itu toh keterkaitannya. Nah, keistimewaannya di situ kan itu. Keistimewaannya di situ. Maka ketika kita di dalam menyusun tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dalam tata ruangnya itu tidak hanya memperhatikan daya dukung lingkungan dan daya dukung daya tampung. Kita harus memperhatikan juga sosbudnya. Jadi holistik ya, holistik kan itu. Kalau kita menyusun pada saat RT RW
provinsi berdasarkan Perda nomor 5 2019 itu hanya mengacu kepada daya dukung dan daya tampung environment. Tetapi untuk yang SRS tidak, di samping daya dukung dan tampung juga kearifan lokal. Hal-hal apa yang ada di keistimewaan di tanah-tanah kesultanan dan tanah kadipaten itu holistik dan harus harmonis. Dan yang terakhir harus kompak. Kalau dengan kata harmonis itu kebayang banget ya, Yogyakarta yang sangat istimewa, yang banyak warisan budaya yang pada akhirnya juga mendunia gitu. Nah ini bagaimana Pak Komisi C sendiri mengatur segala sesuatunya, baik dari peraturannya, kemudian menjaganya itu, karena kan ini sesuatu ya yang kita miliki yang harus kita rawat. Takutnya nanti ada perubahan-perubahan zaman, perubahan teknologi, nah terkikis gitu. Ya jadi ya Mbak, kita kan fungsi selain pembentukan peraturan daerah atau peraturan daerah istimewa dan atau peraturan daerah istimewa, kita itu fungsi pengawasan kan gitu. Jadi memang kaitan tata ruang ini baik yang umum maupun yang tanah kasultanan dan tanah kadipaten ini kan sesuatu yang saya kira memang rumit, perlu sosialisasi banyak sehingga pemahaman masyarakat juga mencukupi begitu. Seperti disampaikan Pak Krido tadi. Sudah ditetapkan satuan ruang strategis tanah kasultanan, tanah kadipaten, ya toh. Kemudian di situ ada harmonisasi, daya tampung, kemudian sosial budaya seperti apa, yang bisa dibangun, yang tidak bisa dibangun seperti apa. Nah, kami itu melakukan pengawasan. Senantiasa kami sampaikan kepada Pak Krido dan jajarannya, misalnya tugas dinas pertanahan tata ruang ya. Salah satunya itu adalah membuat rencana induk satuan ruang tanah kasultanan dan kadipaten. Nanti ada rinciannya lagi ya, ada RRTR, rencana rinci tata ruang. Kemudian ada RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan. Dan ini memang perlu disosialisasikan oleh Pak Krido dan jajarannya sehingga kebermanfaat terhadap struktur ruangnya, pola ruangnya. Oh ini seperti ini, bisa dimanfaatkan oleh rakyat, masyarakat untuk pengembangan budaya atau kepentingan sosial, ya toh, atau kesejahteraan atau pelestarian lingkungan dan seterusnya. Ini memang saya kira perlu internalisasi di pemangku kepentingan yang ada di. Nah kami mengawasi itu, Mbak. Kami mengawasi itu. Pak Krido ini progres untuk penyusunan SRS-nya sudah sangat bagus. Dari 18 ini saya kira sudah hampir selesai, Pak. Ya, di tahun ini, Pak. Di tahun ini selesai. Tahun ini selesai. Itu sejak tahun berapa, Pak? Sejak dikeluarkan 2017 sejak ini? berdais nih. 2017 ini? Ya. Oh, 2013. 2013. Ya, ada Undang-Undang 13. Iya. Itu sudah tertentukan 18 tadi ya? 18 SRS tadi. Kok bisa dapat angka cantik 18 ya, Pak? Itu usulan Kasultanan dan Kadipaten melalui Pemda. Kemudian kita bahas bersama di pemerintahan daerah DIY antara DPR dan Pemda begitu tentang Perdais nomor 2 itu. Jadi penentuan apalagi yang SRS ke Prabon ya Pak ya. Nah, itu pasti pihak keraton, pihak Kasultanan dan Kadipaten tentu yang lebih tahu. Iya, baik. Wah iya ya, saya jadi baru menyadari bahwa ternyata memang Yogyakarta itu istimewa dengan segala banyak tadi ya, dari 18 SRS ini salah satu yang kita kenal tadi sumbu filosofis dan bahkan sekarang sudah mulai apa tadi yang dikembangkan sudah sumbu filosofis tadi. Ada rencana induk, nah ya rencana induk kota tadi. RRTR ini dari Bapak Ketua Komisi C selalu inten karena kami sebagai mitra kerja. Oh iya. Termasuk sudah sampai sejauh mana penyelesaian. Nah, di tahun ini kita akan menyelesaikan sisa dari 18 itu kan ada 5 yang belum selesai. Ada PR-nya ini ya. PR-nya ini kami tinggal 2 bulan untuk menyelesaikan. Tinggal 2 bulan kalau gitu kita jeda dulu sebentar gimana? Kita lanjutkannya setelah jeda berikut ini ya Pak. Tahan dulu ya Pak ya. Iya baik. Dan untuk Anda pemirsa pastinya ingin juga dong mengetahui lebih lanjut lagi tentang bagaimana 18 SRS ini dan bagaimana sekarang tinggal berapa yang tadi ada PR-nya gitu yang akan dijelaskan oleh Pak Krido dan juga Pak Arief. Jadi tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.
kasih pemirsa di TV, Anda masih ikuti perbincangan kami di dialog khusus kali ini. Tentunya kerjasama Adi TV dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kita ingin lebih dekat lagi bagaimana tentang keistimewaan Jogja, kemudian ingin tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana penataan ruang 18 Satuan Ruang Strategis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sudah ada Pak Arief dan juga Pak Krido yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua di kali ini ya. Pak Arief tadi terkait dengan bagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Krido, ada 18 SRS dan tahun ini tinggal 2 bulan lagi. Tinggal 5 pekerjaan. Akhir tahun ini. Akhir tahun ini 2 bulan. Nah, ini terus gimana nih? Silakan Pak Arief kalau dalam pengawasannya seperti apa? Pengawasan kami kadang-kadang kami lakukan melalui rapat kerja di gedung DPRD. Kemudian yang lain tentu kita bisa kunjungan lapangan dan seterusnya. Beberapa soal ini kami menganggap Dinas PTR ini progresnya cukup baik lah. Dari sisi penentuan satuan ruang strategis dan lain sebagainya. Tadi ada RRTR, ada RTBL dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian selalu saja harus ada pengamatan kita agar apa yang dikerjakan oleh DPRTR ini semakin bagus. Salah satu contoh begini, kami Pak Krido beberapa hari yang lalu kan kita fasilitasi bersama untuk mengadakan dialog diskusi begitu. Jadi penetapan SRS khususnya yang bukan ke Prabon, misalnya contoh kemarin ada SRS Sokoliman itu di wilayah Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Ada SRS kawasan Kars Gunung Sewu dan juga Pantai Selatan di wilayah Gunung Kidul. Kan ada yang Pantai Selatan di wilayah Ponorogo. Nah, kita bincang-bincang begitu, ada beberapa stakeholder khususnya dari kecamatan Pak Krido atau dari Kapanewon ini. Itu bilang begini, Arif, saya kalau urusan pertanahan, tugas pokok fungsi kami, kemudian pengembangan program kegiatan strategis kami, itu kami insya Allah sudah jalan dengan baik. Tetapi untuk urusan tata ruang, wabil khusus kenapa dengan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten tentang SRS Sokoliman misalnya, itu mereka belum begitu memahami apa yang harus mereka tindak lanjuti di tingkat itu kawasan itu. Demikian pula di wilayah Tanjung Sari Tepos untuk kawasan Kars, Pak. Jadi bingung ini harus bisa dimanfaatkan seperti apa, dibangun seperti apa, tidak dibangun seperti apa, mendukung wisata seperti apa. Nah, kemarin saya melalui stafnya Pak Krido ini berikan sampaikan ini, Pak, berarti ini perlu adanya sosialisasi pemahaman yang lebih komprehensif, lebih intens begitu, bisa berkirim surat dan seterusnya. Kawasan Sokoliman itu Mbak, itu meliput keberadaan di Karangmojo, tetapi kemudian kalau melihat petanya itu bisa ada kecamatan Monosari, ada kecamatan Lipar, ada kecamatan Karangmojo, ada kecamatan Semin. Beberapa desa juga ada di wilayah peta itu. Nah, kami ingin mengingatkan kepada PTR, khususnya Pak Krido dan teman-temannya, bahwa di strategi struktur ruang itu Mbak, strategi struktur ruang SRS Kasultanan maupun Kadipaten itu ada peningkatan kualitas dan cakupan layanan yang lebih luas terhadap jaringan sarana prasarananya maupun pengembangannya ya. Jadi katakanlah misalnya ini Sokoliman dekat Pindul, kemudian pintu masuknya ini ada di desa-desa baik di Lipar, Wonosari, Karangmojo, Semin. Artinya dari struktur ruangnya kalau sesuai apa yang tidak melanggar apa yang diatur oleh Pak Krido, itu dimungkinkan untuk adanya pengembangan jaringan sarana prasarananya. Nah, siapa yang mengusulkan itu? Otomatis ya tingkat paling bawah gitu. Oh, dari bawah malahan ya. Baik desa, baik kecamatan, kabupaten gitu. Kan ini ada Mbak. Alhamdulillah ada kesyukuran dari kita itu. Tambahan kewenangan ini kan juga ada tambahan keuangan yang namanya dana es itu. Dana tambahan kesempatan. Nah, tambahan kesempatan. Itu yang paling utama ya. Inilah saya kira yang Pak Krido sampaikan berulang-ulang itu harmonisasi ini tata ruang di DIY ini. Harmonisasi betul-betul kita jadikan pijakan. Kemudian
pemerintah paling bawah itu mengusulkan hal-hal yang potensi kita kerjakan, potensi kita bangun bersama untuk mendukung ini. Tata ruang keistimewaan Kadipaten maupun Kesultanan. Saya kira ini kami kritik terus terang. Walaupun Pak Krido itu, saya kira kalau diberi kritik itu malah mesam-mesem gitu. Merasa senang gitu. Ya, Pak, ya? Malah senang terus kemudian kerjakan gitu. Terus bagaimana Pak Krido menanggapi? Ya, memang itulah fungsi pengawasan. Jadi dengan optimalisasi kita dalam hal pelayanan, satu di antaranya melalui mekanisme pengawasan. Setidak-tidaknya tadi kami sampaikan bahwa di tahun 2021 ini kami masih punya sisa yang 5 tadi yang disampaikan Pak Arief, ada Sokoliman, kemudian ada Merapi, kemudian kawasan Kas, kemudian Makam Giri Kondo, dan Pansela di Konpogo. Ini harus kami selesaikan dan alhamdulillah 2 bulan ke depan ini pada progres tinggal laporan akhir. Nah, ketika nanti laporan akhir inilah kami akan menyelenggarakan FGD, masukan-masukan apa yang disampaikan oleh Pak Arief seperti kemarin melalui Zoom. Kalau kemarin Zoom karena PPKM. Mudah-mudahan ya segera sajalah kita sudah terbebas dari situasi pandemi sehingga kami bisa sowan di hadapan apa-apa yang disampaikan Pak Arief tadi dari berbagai unsur karena sekaligus penyampaian informasi. Yang kedua adalah otokritik memang iya bagi kami dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kualitas. Satu di antaranya bahwa agar memberikan penjelasan kepada masyarakat atau unsur-unsur untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam mengusulkan anggaran, kemudian mengusulkan kegiatan pembangunan. Paralel kami menyelesaikan di 18 SRS ini, di tahun 2022 kami pergubkan. Jadi 18 SRS ini kita pergubkan dalam satu pergub. Sehingga setelah Perdais, ada aturan pelaksananya. Nah, yang disampaikan Pak Arief itu nanti di aturan pelaksana, aturan main, bahasanya ADTV statuta, itu di pergub sangat jelas. Sehingga paralel dengan pergub itu di tahun ini kami sudah memproses dengan draft keputusan gubernur berupa delinasi SRS. Jadi dalam delinasi SRS yang ada 18 itu kita delinasi dengan keputusan gubernur. Sehingga ketika lokasi wilayah, karena tadi yang disampaikan Pak Arief memang demikian, bahwa SRS itu bisa melingkupi lebih dari satu wilayah kepenewon, bahkan dari kelurahan, karena pendekatan kita kawasan. Nah itu kita delinasi. Kita delinasi, ada kawasan inti dan pengembangan. Ketika masuk di kawasan SRS inilah masyarakat bisa mengajukan melalui dana keistimewaan yang tambahan kemenangan tadi dan kesempatan. Baik itu kegiatan infrastruktur, sarana prasarana maupun kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini melalui mekanisme pengajuan lewat kami ditugasi di bidang tanggung jawab bidang tata ruang. Jadi semua usulan nanti lewat dinas kami. Tentunya siapa yang mengusulkan? Tentunya dari bawah. Entah itu dari kelurahan ataupun kapenewon ke kabupaten bisa ditirik ke kami sebagai penanggung jawab urusan tata ruang. Sehingga masyarakat itu sekarang sudah bisa istilahnya berpartisipasi langsung ketika wilayahnya itu contoh di Sokoliman. Wah saya akan punya inisiatif akan membuat desa wisata misalnya. Kami lihat dulu di SRS bunyinya kayak apa. Kan jadi tetap diteliti ya, nggak bisa langsung. Artinya kita kan kadang-kadang sekarang sedang menggerakkan desa wisata juga ada beberapa itu. Nah itu juga harus berdasarkan tahu itu tadi mana yang boleh, mana yang tidak. Ketemu lagi, ternyata yang akan kami pakai misalnya itu tanah desa. Nah, kalau tanah desa berarti harus mengajukan izin kepada Bapak Gubernur, kan begitu? Sesuai Pergub 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa. Di mana tanah desa adalah hak Anggado, kan begitu? Oh, enggak, ternyata tanah yang akan direncanakan itu didelinasi itu tanah Dede Keprabon. Dede Keprabon yang lain adalah tanah Sultan Ground, yang artinya yang belum diparingake bisa mengajukan kekancingan. Kan gitu. Tapi lihat dong SRS-nya, pemanfaatannya untuk apa, kan jangan sampai adanya ketidaksesuaian. Begitu yang
Berarti kalau menilik dari fungsi SRS tadi yang sampaikan ada kesejahteraan, kemudian ada sosial, satu lagi pengembangan kebudayaan. Itu tetap harus berdasarkan 3 hal ini iya. Pemanfaatannya ya Pak 5 bahkan ya. Oh 5? Iya. Pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan harmonisasi tadi antar satuan ruangan. Nah, dari 5 poin tadi supaya tetap bisa bertahan dengan semua pengembangan itu kan namanya Jogja ini berkembang ya. Penduduknya bertambah, kebutuhan suatu daerah juga akan bertambah, ruang lingkupnya itu tetap sama sekali harus berdasarkan SRS tadi itu ya. Ya, ini gini loh, Pak. Jadi penataan ruang ini kan ada 2 tadi ya. Ini memang agak rumit memang ya. Tugas Pak Krido ini memang betul-betul agak berat ya. Yang reguler RT/RW biasa itu Perda nomor 5 tahun 2016. Kemudian ada Perda nomor 2 tahun 2017 ya. Nah, posisi kesatuan harmoni kesatuan ruangan ini itu untuk memperjelas pembangunan di DIY ini agar memang tidak salah secara struktur ruangnya maupun pola ruangnya. Nah, ini memang hati-hati. Nah, apa kemudian ini menghambat pembangunan? Saya kira tidak. Tidak ya. Sepanjang pemahaman kita tentang aturan satuan ruang strategis maupun satuan ruang bukan strategis ada itu, Mbak. Oh, ada juga. Ada aturan juga. Bukan strategis. Yang bukan strategis itu juga 18 SRS tadi nih ya. Baiklah. Tapi kita kan jeda dulu nih Pak, sudah dikasih kode nih. Tahan nafas dulu ya Pak. Iya, baik. Semangat ini Mbak. Oh, saking semangatnya ya. Baik. Dan saking semangatnya juga pastikan Anda tetap bersama kami karena dialog khusus masih akan hadir untuk Anda. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di dialog khusus kali ini kerjasama di TV dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih mengupas bagaimana penataan ruang 18 satuan ruang strategis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan masih ada Pak Krido dan juga Pak Arief ya yang akan membersamai kita untuk menuntaskan masalah 18 SRS ini terkait dengan keistimewaan DIY. Masih tahan nafas Pak? Iya. Sekarang sudah dihembuskan Pak, boleh. Iya, boleh dilanjut lagi Pak tadi. Jadi Pak Krido ini kan sudah maraton ya, menyelesaikan perintah dari Perdais nomor 2 tahun 2017. Walaupun kemudian sudah maraton, tetapi tugas berat itu juga masih menunggu. Tugas berat. Karena gini ya Pak, misalnya contoh ya, pendekatan pembangunan kita itu kan sistem perencanaan pembangunan itu ada 4 ya. Teknokratis, politis, partisipatif, bottom up, top down. Nah, top down-nya sebanyak-banyaknya top down-nya Pak Krido ini tidak akan membuat akselerasi pembangunan. Katakanlah di kawasan SRS kita bicara. Di kawasan 18 satuan ruang strategis itu. Kalau Pak Krido yang top down, itu saya khawatir percepatannya itu tidak begitu kuat, tidak begitu kencang. Kemudian ketepatan kebutuhan program kegiatan di kawasan itu juga mungkin kurang tepat. Sehingga kami dorong betul, Pak Krido tolong SRS ini disosialisasikan, diinternalisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. Sehingga harapan kami itu keberadaan SRS ini ditangkap oleh pemangku kepentingan dengan skema sistem perencanaan bottom up. Begitu. Dari pemerintah desa, kalurahan, kemudian Kapanewon maupun kabupaten ini bisa mengusulkan, bisa berinovasi, bisa berkolaborasi, bersinergi untuk percepatan pembangunan khususnya di wilayah satuan ruang strategis. Tapi ini sensitif ya Mbak ya. Ada sudah orang yang para pihak yang bilang, wah yang bukan satuan ruang strategis gimana Pak? Gitu. Oh iya, karena dia bukan ya. Iya, artinya tetap saya kira pemerintahan DIY akan memperhatikan pemerataan pembangunannya. Hanya ini urusannya memang harus diatur, ini tata ruang keistimewaan, ini pertanahan, tanah kasultanan. Harus ada prioritas juga kali ya Pak? Iya, tetapi jangan khawatir, jangan sudah suudzon, wah ini berarti yang SRS nanti cepat maju, yang bukan SRS tidak cepat maju dan seterusnya. Saya kira ini
proporsi pemerataan pembangunan tetap kita pegang asas itu. Ya. Proporsi. Karena tadi kita bicara harmonisasi, ada holistik di situ. Berarti kan tetap harus dipertahankan ya Pak ya. Artinya semua kecipratan lah gitu ya. Terus bagaimana Pak untuk langkah selanjutnya Pak? Ya, langkah selanjutnya adalah jadi ini dalam konteks penataan ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten, juga dalam konteks penataan ruang secara umum kan begitu. Kalau kami boleh minjam, istilahnya Pak Ketua Komisi C, Pak Arief Meniko, itu ada pendanaan, itu ada dana dari APBD dan dana dari keistimewaan. Bahasanya kantong kanan dan kantong kiri. Gitu. Kan begitu. Kalau kantongnya keistimewaan itu difokuskan di lokasi-lokasi yang kami delinasi SRS. Sehingga kami harus memiliki harmonisasi berkaitan dengan kami selaku pengampu program kegiatan tata ruang. Itu yang kantong keistimewaan itu di lokasi itu, sehingga jangan sampai ada daerah-daerah lokasi dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan strategis provinsi itu yang tercecer, sehingga kami sering mendapat masukan dari Bapak Ketua Komisi C dan anggota itu tadi itu Pak Ridho itu di sana itu begini, nah itu kan bottom up itu. Karena yang mungkin yang lebih paham betul di wilayah itu kan kadang-kadang kan rekan-rekan dari Dewan yang sering turba kan gitu, yang sering turba itu teman-temannya banyak kan gitu. Kalau kami kan terbatas sekali, tetapi kami sangat intens berkomunikasi dengan teman-teman Dewan. Nah, itu yang kantong keistimewaan. Kemudian bagaimana terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang di luar kawasan strategis keistimewaan itu, lewat kantong APBD, kan gitu. Kantong APBD yang mana kantong APBD dan kantong keistimewaan itu berbeda. Kalau kantong keistimewaan itu ada usulan N-min. Apa itu artinya Pak? 2 tahun sebelum. Diadakan pembangunan sudah direncanakan dulu. Itu yang harus harus kita pahami. Kemudian kalau APBD itu adanya mekanisme perubahan. Kalau diumpamakan itu APBD perubahan, itulah yang menjadi harmonisasi kegiatan kita. Nah, itu berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang baik itu tanah kesultanan dan tanah kadipaten dalam hal bagaimana kita itu mengembalikan fungsi satuan ruang, karena mungkin pada saat sebelum adanya SRS pembangunannya tidak serasi, kita kembalikan fungsi. Kemudian ketika kita melihat ada perbaikan di dalam fungsi satuan ruang strategis, baik itu yang strategis maupun yang non strategis. Jadi kan tadi disampaikan oleh Bapak Arief, ada yang strategis dan ada yang tidak strategis. Kemudian juga harus menguatkan fungsi kembali agar makna fungsi tata ruang tanah keistimewaan itu ada. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan fungsi, sehingga masyarakat itulah yang betul-betul menjadi garda terdepan karena yang tahu persis terhadap fungsi-fungsi keruangan. Saya kira itu. Memang luar biasa ya, kalau kita bisa tentang tata ruang dan tata tanah ini perlu ada pemahaman. Iya Mbak, ya kan? Kalau masyarakat awam itu kan tahunya sesuatu yang ini harus dilestarikan, dijaga gitu dan boleh dikembalikan. Nah, soalnya ini menyangkut nilai-nilai budaya dasar yang ada di DIY ya. Jadi kalau saya boleh nambah nih. Boleh, silakan. Jadi tata ruang Kesultanan dan Kadipaten Perdais nomor 2 tahun 2017 ini itu landasannya nilai-nilai budaya adiluhung di DIY ini. Ada Hamemayu Hayuning Bawono, ada Sangkan Paraning Dumadi. Artinya kegiatan spiritual kita, transendental kita dan seterusnya. Ada Manunggaling Kawula Gusti. Ada Tahta untuk Rakyat, ada Poros imajiner tadi, ada sumbu filosofi sampai dengan adanya patok negoro, tanda-tanda bahwa kehidupan keberagamaan di DIY. Jadi nilai dasar ini yang harus diejawantahkan atau dijabarkan dalam pengelolaan tata ruang keistimewaan, sehingga memang saya memahami betul kalau ini ya tidak mudah gitu. Ini cukup rumit, perlu pemahaman yang komprehensif dan seterusnya. Tetapi kan tidak boleh kita kemudian enak-enak, wah sulit Pak, ini berlambat tidak. Kita harus kerja cepat, kita harus semangat memanfaatkan peluang
keistimewaan kita untuk kemajuan DIY ini. Iya, sebenarnya batas dari untuk 18 SRS tadi itu kan setelah kita tadi ya ada misalnya dirawat kemudian diperbaiki atau renovasi dan sebagainya, atau mungkin fungsinya juga untuk sebagai heritage budaya di Jogja, itu sepanjang kedepannya nanti gitu, itu kan akan bertambah ya Pak. Itu juga apakah juga ada nanti pemrograman di situ sebagai bagaimana mengatasi hal-hal yang terkait dengan kebutuhan Jogja yang penduduknya semakin bertambah, mungkin juga bangunan-bangunan juga akan semakin bertambah. Itu gimana Pak ke depannya nanti? Pada posisi ini adalah konteks pengembangan fungsi. Oh, konteksnya pengembangan. Konteksnya pengembangan fungsi. Di samping tadi melestarikan, mengembalikan, memperbaiki, juga konteks pengembangan fungsi. Sehingga kita itu mengapa tadi yang saya beliau, kita harus harmonisasi dan kompak di dalam dengan tata ruang yang sifatnya reguler juga kan gitu. Nah, memang harus pandai kita, pandai-pandai dan harus cerdas. Dan harus bisa visioner ya. Dan memiliki inovasi ke depan. Ya, dan visioner. Memang itu bicara masalah tata ruang dan tanah hal yang saling kait-mengkait. Visionernya itu saling kait-mengkait. Mana tanahnya dulu atau tata ruangnya dulu. Nah, ini harus mempunyai visioner yang sama kan gitu. Inilah mengapa kami sangat berterima kasih sekali dengan Bapak Ketua Komisi C yang selalu mendampingi kami di dalam mensinergikan ini, Mbak. Jadi selalu kami didorong mana yang segera, mana yang prioritas, mana yang ditunda, itu beliau sangat bahasa Mas Arief itu sangat fasih itu. Namanya juga Pak Arief Mbak, ya. ini dituntut juga yang jelas di depan mata tol. Jogja Solo, itu kan juga sempat kemarin Jogja Kulon Progo, itu kan beliau tata ruang ini. Itu sudah harus diperkirakan juga kan? Oh, sudah kan? Contohnya tol betul yang disampaikan beliau. Tol itu harus memperhatikan untuk menentukan trase, itu harus memperhatikan satu tata ruang. Nah, ini tata ruang. Yang kedua, tidak boleh melanggar cagar budaya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir, tidak boleh mengganggu sumber daya alam, air. Betul-betul banyak loh kerjanya. Belum yang Bukit Menoreh sampai Borobudur. Iya, tapi kan dibantu oleh Pak Arief, disupport juga. Sama-sama. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung ini ya untuk di dialog khusus kali ini. Mungkin ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi lagi. Mungkin dari Pak Arief dulu, silakan. Jadi kalau saya ya ini berharap baik masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintahan dari yang terendah mungkin kelurahan sampai dengan DIY, pemerintahan DIY, ini betul-betul kita bersyukur atas adanya keistimewaan DIY, undang-undang keistimewaan dan turunannya. Ini peluang potensi bagi kita untuk bisa semakin memajukan daerah. Sehingga harapan saya itu khusus terkait dengan keistimewaan tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten yang lebih khusus lagi dijabarkan dalam 18 satuan ruang strategis ini. Hanya berharap ada akselerasi yang cukup cepat terhadap pembangunan di DIY ini, kemudian tidak melenceng dari tujuan diadakannya atau dibentuknya peraturan keistimewaan tersebut, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat nomor satu, kemudian pengembangan kebudayaannya, kemudian kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan yang ada di itu poin pentingnya ya Pak ya. Paling penting itu. Betul. Pokoknya dana es, nek diringkeske dana es keistimewaan dinggo rakyat. Kembalinya ke rakyat ya. Baik, mungkin kemiskinan turun dan seterusnya dan seterusnya. Baik, keteruan Pak Arief. Mungkin dari Pak Krido silahkan. Ya, inilah kekompakan kami dengan mitra Komisi C, ya Mbak ya. Termasuk kami dalam hal mendorong partisipasi masyarakat di dalam perencanaan terhadap 18 SRS itu tadi. Dari tahap perencanaan itu masyarakat sudah bisa terlibat. Dari diajak juga ya. Iya. Misalnya kita menyelenggarakan konsultasi publik. Kita menyelenggarakan, mohon maaf istilahnya Pak Arief itu sosis. Sosialisasi, bukan. Wah, itu luar biasa itu. Itu beliau saling mengingatkan kami. Karena keterlibatan dalam perencanaan itu masyarakat sangat penting. Termasuk di dalam pemanfaatan. Ini keterlibatan masyarakat di dalam 18 SRS itu juga sangat jelas bagaimana
memanfaatkan lokasi-lokasi ruangan gitu. Ruangan itu masyarakat juga terlibat, mana yang boleh, mana yang tidak, sehingga tidak terjadi pelanggaran dari awal. Nah, termasuk pengendalian terhadap pembangunan di 18 SRS, mana yang boleh, mana yang tidak. Dari sinilah masyarakat itu bersama gitu, bukan diajak tapi bersama dari awal, tidak hanya di belakang. Itu yang bentuk partisipatori dalam hal kita menyusun SRS. Yang lain adalah ini sudah saatnya kita itu mengejawantahkan betul keistimewaan tanah-tanah kesultanan dan tanah kadipaten sebesar-besarnya untuk 3 hal tadi atau 5 hal tadi. Minimal 3 hal. Kan itu. Sehingga adanya kekompakan dan keharmonisan di dalam kita membangun secara utuh. Ini yang menjadi penting bagi kita semua di dalam penyebaran informasi pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ridho, Pak Ari sudah memberikan pencerahan kepada kami semua di sini dan pastinya juga kepada Anda pemirsa Adi TV, dan senang sekali rasanya kita sudah mengetahui bagaimana rencana penataan 18 SRS sebagai keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah setia sejak tadi melalui live streaming ataupun juga melalui channel YouTube kami ya. Saya Erina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.